Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dan profesi hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema yaitu apa itu etika dari hakim. Saya share screen ya, teman-teman. Jadi yang pertama kita membahas mengenai etika hakim dalam profesi hukum. Nah, hakim adalah pejabat negara yang secara hukum itu diberikan hak untuk memerintah. Ini diatur dalam pasal berapa? Ini diatur di dalam pasal 1 angka 8 dari Kode Prosedur Pidana. Kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan negara yang lumayan independen dalam pelaksanaannya di dalam pengadilan dan di dalam pemeliharaan hukum sendiri. Nah, pengadilan itu berdasarkan Pancasila. Pancasila itu berfungsi untuk supremasi hukum. Ini diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dan diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jadi, hakim ini merupakan sebuah pejabat negara. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama adalah mengenai etika hakim. Jadi, teman-teman, Indonesia itu kan merupakan negara yang menganut sistem hukum civil law. Salah satu yang menjadi ciri civil law ialah peraturan negaranya itu harus tertulis dan terkodifikasi. Dengan peraturan tertulis, maka setiap tata tertib yang diatur di dalam negara tersebut harus tercantum dan terkodifikasi. Kodifikasi hukum tersebut yang menjadi acuan dan tolak ukur dalam supremasi hukum itu sendiri. Lalu faktor yang mempengaruhi untuk tercapainya sebuah keadilan dalam sistem peradilan adalah faktor profesionalitas di setiap elemen yang berwenang dalam mencari keadilan tersebut. Lalu teman-teman, meskipun sebuah peraturan dalam negara tertentu sudah sangat lengkap, namun jika elemen yang bertugas dan berwenang itu tidak bekerja secara profesionalitas, maka dapat dijamin peraturan tersebut hanya akan menjadi hiasan permata saja. Jadi menurut saya di setiap profesi, di setiap etika itu mempunyai SOP-nya masing-masing, mereka mempunyai standar operasional prosedurnya masing-masing, mereka mempunyai kode etik masing-masing, jadi tidak bisa untuk disamaratakan. Nah, disinilah banyak bermunculan kendala sebuah profesionalitas itu sendiri. Bahkan negara maju seperti Amerika pun yang menganut sistem hukum common law itu banyak juga mengalami profesionalitas bagi penegak hukum dan untuk mencapai keadilan itu. Masalah ini tuh seakan tidak ada habis-habisnya. Dari mulai negara berkembang hingga negara maju, profesionalitas dalam bekerja ini salah satu menjadi kendala yang utama. Setiap negara itu dituntut untuk mempunyai penegak hukum yang profesional dan mempunyai naluri yang bersih dalam mengambil keputusan. Di sini dapat diartikan bahwa setiap profesi itu tidak boleh memihak. Masalah penegakan hukum ini pun menjadi masalah yang mendasar di setiap negara. Setiap negara berusaha untuk mencari jalan keluar terhadap masalah ini, termasuk juga Indonesia. Nah, demikian pula, Indonesia itu telah banyak membahas tentang masalah profesionalitas dan etika para penegak hukumnya. Sehingga seorang penegak hukum di Indonesia itu tidak bisa mengambil keputusan dengan cara
gegabah ataupun memihak. Jadi benar-benar penegak hukum itu harus mengambil keputusan hanya untuk kepentingan di luar rasa keadilan. Seperti itu. Nah, profesi hakim dan karakteristiknya. Jadi yang pertama, profesi hakim itu adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung ada nilai kemerdekaan dan nilai keadilan. Yang kedua, hakim itu tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili sebuah perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak adanya suatu hukum yang jelas yang mengatur sesuatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan. Kekosongan hukum sendiri juga kalau di istilah hukum itu dinamakan res pending. Karakteristik hakim yang ketiga itu ada hakim itu wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaannya sebagai seorang hakim. Nilai kerjasama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup. Jadi di dalam sidang peradilan itu setidaknya minimal ada 3 hakim. Dan mereka itu sebelum mengambil sebuah keputusan, mereka itu akan mengadakan seperti musyawarah secara tertutup. Nah, lalu selanjutnya karakteristik profesi hakim yang keempat itu hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Nah, secara vertikal berarti ia bertanggung jawab atas Tuhan Yang Maha Esa. Pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Nah, berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal itu diatur di dalam pasal 25 ayat 1 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu selanjutnya, nah ini fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 4 Undang-Undang 1945 ini telah menyebutkan bahwa 3 lembaga negara yang termasuk dalam kekuasaan kehakiman itu ada 3. Yang pertama ada Mahkamah Agung, yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yang ketiga ada Komisi Yudisial. Namun ini pasal 24 ayat 2 hanya MA dan Badan Peradilan di bawahnya dan MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sedangkan KJ tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstrayudisial. Jadi pasal 24 ayat 2 ini membantah bahwasanya yang terdapat di dalam lembaga di dalam lingkup kekuasaan kehakiman itu ada 2. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Karena Komisi Yudisial ini bukan merupakan atau bukan kewenangan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Jadi Komisi Yudisial ini sering disebut sebagai ekstrayudisial. Lalu setiap profesi di berbagai bidang itu memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya dengan profesi hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim itu sendiri, sebagai fungsi dari yudikatif. Nah, pentingnya kode etik bagi hakim ini adalah untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa semua profesi, semua jenis pekerjaan itu pasti ada kode etik dan standarisasinya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Jadi sejarah dari kode etik hakim, profesi hakim sendiri ini pertama kali disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKHI). Ini disusun pada Kongres ketiga IKHI, yaitu pada tanggal 5-7 April tahun 1965. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangannya waktu,
IKHI ini menjadi fungsi atau wadah profesi hakim dan kode etik profesi hakim ini terus berlangsung. Dan yang paling terkini adalah ketika MA menerbitkan pedoman perilaku hakim bersamaan dengan disosialisasikannya pedoman etika perilaku hakim yang disusun oleh Komisi Yudisial. Sehingga peristiwa ini menjadi bagian dari ketidaksepahaman antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Jadi ini menjadi simpang siur ya, ketidaksepahaman antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Lalu, jadi sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses pengadilan, definisi hakim ini tercantum di dalam Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Jadi pasal 1 angka 8 KUHP itu menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebuah perkara. Sedangkan mengadili itu berarti apa? Mengadili itu bisa dikatakan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam hal ini menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang. Nah, hakim itu memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan kekuasaannya. Nilai di sini itu diartikan sebagai apa? Sebagai sifat atau kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik itu lahir maupun batin. Nah, bagi manusia sendiri, nilai itu dijadikan sebagai landasan ataupun alasan atau juga motivasi dalam bersikap dan bertingkah, baik disadari maupun tidak. Nah, setiap setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya itu terdiri kaidah-kaidah pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah profesi harus dipandang sebagai sebuah pelayanan. Oleh karenanya, sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang kedua adalah pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. Yang ketiga adalah pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Yang keempat, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi. Sebagai suatu profesi di bidang hukum, yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim ini dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dan profesi yang lainnya adalah proses rekrutmennya ya, serta pendidikan yang bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi hakim ini. Lalu selanjutnya masuk ke dalam tugas dan wewenang seorang hakim. Jadi, wewenang pokok dari lembaga peradilan ini adalah melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu, serta menentukan nilai-nilai sesuatu yang konkret dan menyelesaikan masalah yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum, yang dalam hal ini adalah bisa dijadikan sebagai patokan yang objektif. Nah, wewenang itu yang disebut sebagai kewenangan kehakiman. Pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman tersebutlah dalam kenyataannya yang sangat konkret itu dilakukan oleh pejabat peradilan yang dinamakan sebagai hakim. Pada dasarnya itu, tugas hakim adalah memberikan keputusan atas setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Artinya apa? Hakim bertugas untuk menetapkan hubungan hakim, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Di samping sikap etis atau etika profesi hukum yang berintikan bahwa satu, sikap takwa kepada Tuhan, kedua adalah jujur,
ketiga adalah adil, yang keempat bijaksana, imparsial, sopan, sabar, yang terakhir adalah memegang teguh rahasia jabatan dan solidaritas yang sejalan. Jadi tugas dan wewenang hakim itu secara filosofis, tujuan akhir dari profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam dasolen atau kenyataan normatif harus dapat diwujudkan dalam dasain, yaitu kenyataan ilmiah. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah the Four Commandments for Judge dari Crotts. Kode etik hakim tersebut terdiri dari 3 butir. Yang pertama apa saja? Yang pertama adalah to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly, dan to decide impartially. Nah, hakim itu dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambang kehakiman yang dikenal sebagai Pancadharma Hakim. Jadi Pancadharma Hakim itu apa? Pancadharma Hakim itu adalah ada 5. Yang pertama adalah Kartika, yang artinya melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada Cakra, yang berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil. Yang ketiga ada Candra, yang berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya Sari, yang berarti hakim itu harus berbudi luhur atau tidak tercela. Dan Tirta, yang berarti seorang hakim itu harus jujur. Nah, sebagai perwujudan dari sikap dan sifat dari Pancadharma Hakim itu yang pertama adalah percaya kepada Allah, yang kedua menjunjung tinggi citra wibawa dan martabat hakim, berkelakuan baik dan tidak tercela, lalu menjadi teladan bagi masyarakat. Nah, ini merupakan pedoman etika dan perilaku hakim. Berdasarkan pertimbangan tersebut, memenuhi pasal 32A, GO pasal 18B, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 mengenai perubahan kedua Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Oke, jadi yang pertama adalah berperilaku arif dan bijaksana, yang bermakna bahwa mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, baik itu norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu. Yang kedua adalah berperilaku adil, yaitu hakim mampu memberikan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling dasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama, equality and fairness terhadap setiap orang. Itu merupakan salah satu pedoman etika perilaku hakim, yaitu berperilaku adil. Yang kedua adalah berperilaku jujur. Jadi berperilaku jujur ini bermakna bahwa kejujuran itu mendorong pribadi untuk kuat dan membangkitkan kesadaran yang hakikatnya mengetahui bahwa mana yang hak dan mana yang batil. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi harga diri. Ini bermakna bahwa manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri ini khususnya hakim mendorong membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai salah satu penegak hukum ataupun aparatur pengadilan. Yang kedua adalah berintegritas tinggi. Nah, pada hakikatnya juga kepribadian utuh itu tidak dapat tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia, tangguh berpegang pada nilai serta norma-norma
yang berlaku dalam melaksanakan tugas dari seorang hakim itu sendiri. Nah, yang ketiga, bersikap mandiri. Pada hakikatnya juga, hakim ini mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu berperilaku rendah hati. Rendah hati pada hakikatnya bermakna keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari bentuk keangkuhan. Dan yang terakhir adalah profesionalisme. Ini dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Nah, slide selanjutnya ini menjelaskan apa itu sifat-sifat hakim. Jadi sifat-sifat hakim ini tercermin dalam lambang Pancadharma seperti yang saya jelaskan tadi. Namun selain itu ada yang namanya tanggung jawab hukum hakim. Tanggung jawab hukum hakim itu apa? Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. Nah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati hakim. Itu yang pertama adalah bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, bahwa dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Jadi hakim tidak boleh hanya memandang dengan satu sisi saja. Jadi harus fair to fair, harus mengerti sifat baik buruknya si pelaku. Lalu hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga. Ini yang diartikan dalam keluarga itu bisa saudara, bisa semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, itu tidak bisa ya. Ini berlaku untuk ketua hakim, salah seorang anggota hakim, jaksa, advokat, atau panitera. Jadi tidak boleh ada unsur-unsur di atas seperti keluarga, semenda sampai tingkat ketiga, apapun bahkan suami istri yang sudah bercerai itu tidak diperkenankan untuk seorang hakim mengadili. Nah, selain perundang-undangan yang menguraikan tentang tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi hakim agung. Jadi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Lalu di sini juga pasal 41 ayat 1 ini menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri apabila suatu persidangan tersebut memiliki unsur-unsur yang si pelaku itu berhubungan dengan keluarga, semenda, seperti itu. Nah, selain itu juga sikap hakim ini di dalam kedinasan juga diatur. Sikap, sifat, dan etika kepribadian yang harus dimiliki oleh hakim ini secara umum itu mempunyai beberapa prosedur. Yang pertama adalah bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang telah ditentukan dalam hukum acara yang berlaku. Yang kedua, tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati ataupun juga antipati. Lalu harus bersikap sopan, cerdas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Lalu bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, sementara itu terhadap profesinya sendiri, seorang hakim juga harus menjaga perilakunya, baik kepada atasan, sesama rekan, maupun bawahan. Terhadap atasan seorang hakim harus bersikap 1, taat kepada pimpinan, 2, menjaga tugas yang telah digariskan dengan jujur,
Yang ketiga, berusaha memberi saran yang membangun. Yang keempat, mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan serta menemukan pendapat tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan. Selain itu juga hakim di sini sifat hakim sesama rekan juga diatur, yaitu yang pertama memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan. Dua, memiliki rasa setia kawan ataupun tenggang rasa dan saling menghargai sesama rekan. Lalu sikap hakim di luar kedinasan juga diatur, yaitu memiliki kesehatan jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan, menjauhkan diri dari perbuatan asusila, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim. Sementara itu juga di dalam berumah tangga juga sikap dan hakim ini sudah ditentukan. Jadi yang pertama ini adalah menjaga keluarga dari perbuatan tercela, yang kedua menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga dan rumah tangga. Yang ketiga, menyesuaikan kehidupan rumah tangga dan dengan keadaan dan pandangan masyarakat, dan yang keempat, tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan. Nah, selain itu tanggung jawab teknis profesi hakimnya juga diatur. Jenis tanggung jawab yang terakhir ini adalah tanggung jawab yang sebagai teknis profesi. Pada jenis tanggung jawab ini, penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim, dengan itu ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi sebuah perhatian. Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Secara materi dan formil, oleh karena itu adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah unprofessional conduct dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan ini begitu pentingnya posisi dan peranan hakim. Ini mempengaruhi, mengharuskan pemangku ini harus kredibel serta adil dalam mengambil wewenang dan tugas pokok dari lembaga peradilan. Dalam hal ini bisa dikatakan hakim ya, adalah melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian, penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret, menyelesaikan persoalan konflik yang diberikan secara imparsial berdasarkan hukum. Ini patokannya sebagai objektif ya. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat etika dan moral hakim. Dituntut untuk menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Pengawasan terhadap kode etik profesi hakim dilakukan oleh masyarakat dan komisi yudisial karena tugasnya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat perilaku hakim. Sekian presentasi dari saya mengenai etika hakim. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan. Saya kira cukup karena sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.